Halo Papung dan teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sejarah media penyiaran. Namun sebelum itu, anggota kelompok kami yang pertama ada Maria Francisca Ayu 6652, yang kemudian ada saya Nicholas Wibi Kurniawan 6734, Britney Pinky 6737, Mardianing Chris 6671 dan Grace Paramita 6496. Dan untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu. Membahas media penyiaran, kita perlu memahami adanya ruang privat dan ruang publik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ruang privat itu adalah ruang pribadi di mana identik dengan rasa nyaman, rasa aman, dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses ruang tersebut, seperti rumah. Kalau bisa lebih private lagi, di dalam rumah ada kamar. Nah itu. Dan ketika ngomongin tentang ruang publik, itu lingkupnya lebih luas, yaitu tempat banyak orang berkumpul, seperti misalkan aja alun-alun, taman, tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Dan suasananya itu rame banget ya. Kemudian ketika kita ingin membahas sejarah dari penyiaran, tak lupa penyiaran juga mengangkat konsep domestikasi, di mana konsep itu merujuk pada kata rumah tangga, yang artinya rumah. Dan dalam proses itu ada 3 tahap yang mengalami perkembangan. Yang pertama itu adanya interaksi rutinitas kehidupan di dalam ataupun di luar rumah. Jadi namanya makhluk sosial, pasti kita setiap harinya melakukan interaksi sosial dong, bersosialisasi terutama dengan orang-orang terdekat kita. Nah, kalau dalam lingkup rumah itu seperti ketika kita berinteraksi kepada orang tua kita, mama, papa, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kita pastinya setiap hari mengalami kontak dengan mereka secara terus-terusan dengan intensitas yang banyak. Dan itu juga bisa terjadi di dalam atau di luar rumah. Di dalam rumah seperti momen makan pagi, sedangkan di luar rumah juga bisa ketika kita satu keluarga, satu atap, sepakat untuk makan bersama di luar. Kemudian lingkupnya menjadi berkembang lebih luas lagi, yaitu interaksi sosial antara hubungan dalam keluarga ataupun luar keluarga, misalkan seperti berhubungan dengan tetangga, teman, rekan kerja, rekan kuliah, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya radio dan televisi yang dipasang di rumah itu bisa mencangkup lingkungan bersama, karena terdiri dari beberapa individu yang berkumpul menjadi suatu kelompok. Awal mula siaran televisi dan radio mulai masuk ke rumah kita itu kira-kira 6-9 dekade. Dan pada tahun 1920-an itu banyak sekali bermunculan teknologi baru di berbagai aspek. Kebetulan banget bermunculan berbarengan dengan media penyiaran. Nah, jika media penyiaran ditinjau dari segi sosial, itu berhubungan erat dengan mobilitas dan kehidupan di dalam keluarga. Jadi di sini media penyiaran itu merupakan produk sosial yang paradoks. Karena apa? Mengangkat konsep privatisasi seluler. Privatisasi seluler itu diibaratkan ada di kedua belah pihak, yaitu di sisi lain bisa sebagai ruang privat di mana media penyiaran bisa kita akses secara individu. Kita di situ bisa, hadirnya media penyiaran bisa membuat kita merasa nyaman dan aman. Di sisi lain itu media penyiaran bisa diartikan sebagai
ruang untuk mobile, untuk berpindah dan gampangannya itu ketika kita mendengarkan siaran radio, dan siaran radio itu berisikan tentang jalan-jalan ke Korea. Nah, di situ kita bisa membayangkan, kita bisa mengetahui informasi-informasi apa aja sih yang ada di Korea dan lain sebagainya. Kemudian pindah lagi tuh ke Jepang. Kita sama saja bisa berpindah lagi, bisa melakukan mobile ke Jepang dan mengetahui apapun yang ada di sana. Jadi sebenarnya di sini tuh media penyiaran menawarkan gimana sih cara untuk meningkatkan rasa privacy seperti kenyamanan. Makanya di sini media penyiaran tuh juga memunculkan konsep safety dan privacy. Safety-nya itu ketika ketika orang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika perkembangan teknologi yang begitu cepat, manusia mesti merasa resah, takut dan sebagainya. Dan hadirnya alat transportasi yang kadang kala itu kita bisa berpergian di luar rumah, tapi kita merasa ada di titik dimana kita nggak betah atau merasa nggak nyaman berada di luar rumah karena banyak bahaya. Nah, di situ makanya media penyiaran mencoba untuk merumahkan kehidupan kita sehari-hari, mengangkat konsep aman itu sendiri. Nah, ketika siaran radio ada program seperti hiburan dan informasi, itu merupakan celah kecil di mana keluarga dapat berkumpul, bercengkrama, membangun kedekatan, interaksi sosial menjadi struktur yang lebih besar, yaitu membentuk suatu kelompok, dari individu ke individu digabung menjadi suatu kelompok. Dan kadang bisa dimaknai sebagai lebih karena pendekatan person to personnya, pendekatan emosionalnya yang dekat, sehingga adanya makna kebersamaan atau solidaritas itu sendiri. Sehingga media penyiaran itu bisa juga sih dimaknai sebagai alat untuk pemersatu sosial. Secara awalnya radio itu memang berawal dari si Marconi, itu seorang amatir yang tidak pandai, tidak berpengalaman dalam hal merakit-rakit teknologi dan lain sebagainya. Tetapi karena rasa keingintahuannya dia yang kuat, makanya dia bilang, bisa nggak sih mentransmisikan suara tanpa kabel? Tetapi percobaannya itu berlangsung lama ketika Perang Dunia I. Karena itu juga tidak bisa percobaannya tidak bisa dilakukan secara cepat dalam waktu yang cepat karena adanya kontrol pengawasan yang ketat sehingga pada waktu itu ya radio hanya digunakan atau dikenal sebagai alat yang baru saja untuk mentransmisikan sinyal tanpa kabel itu, dan sifatnya lebih ke individu. Dan ketika radio mulai dikenal, banyak orang mulai bisa menyalurkan salurannya ke berbagai orang tanpa menggunakan kabel. Muncullah stasiun radio dan penyiar layanan publik yang kemudian juga berkembang menjadi adanya perluasan jadwal dan program yang kompleks ya. Dan disitulah radio bisa dikatakan sebagai media massa karena tidak person to person lagi, melainkan untuk kepentingan bersama gitu, ke banyak orang. Dan di situ juga radio bisa dijadikan sebagai penyebar pesan untuk masyarakat luas. Kemudian disusul tuh televisi yang muncul pada pertengahan 1950-an di negara Amerika Serikat, Jepang, dan Italia. Nah, pada saat itu tuh gak ada televisi ditemukan di dalam rumah, yang ada di ruang publik.
di ruang-ruangan seperti stasiun televisi, stasiun kereta api, taman, alun-alun, bahkan tempat ibadah. Nah, ketika televisi memasuki ruang privat, televisi diibaratkan sebagai teater mini, maka dari itu banyak banget orang-orang yang berkumpul berbondong-bondong untuk menonton televisi itu sendiri. Jadi kalau istilah orang Jawa itu gumun, terkagum-kagum, karena televisi adalah teknologi yang canggih pada saat itu. Walaupun memang televisi itu masih kalah jauh kualitas audiovisualnya dari bioskop. Namun di sini televisi menyediakan ruang interaksi sosial kita untuk membentuk struktur yang lebih besar. Jadi dari segi kedekatan interaksi individu, personnya tuh lebih kerasa gitu loh. Daripada orang yang nonton bioskop. Nah, seperti ketika kita mengajak kita menonton bioskop kan, satu ruangan penuh kita juga belum tentu kenal kan sama isi satu ruangan itu. Nah, berbeda dengan televisi. Ketika kita menonton televisi sama satu orang di ruangan itu kita kenal kayak gitu. Kalau di bioskop kan enggak hanya orang yang kita ajak aja yang kita kenal gitu. Bahkan kita ngerasa itu ruang privasi kita ketika kita nonton bioskop. Nah, terus televisi dianggap adanya kepercayaan untuk maju setelah Perang Dunia II, menyebabkan penyebaran terjadi secara luas, meliputi lintas negara dan cepat, yaitu pada tahun 1953 resmi menjadi layanan publik Belgia. Sekitar 650 rumah tangga memiliki perangkat komplit televisi. Kemudian 1958 sampai 1960 bertambah 5 kali lipatnya. Dan di Belanda pada tahun 1958 80% rumah tangga sudah dilengkapi fasilitas televisi. Dan kemudian pada tahun 1948 sampai puncaknya 1970-an di Inggris itu dari orang yang mempunyai televisi dari 0,30% populasi meningkat menjadi 52% hingga 90% yang memiliki televisi. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyiaran dan perubahan konsep dari rumah. Yaitu penyiaran yang sebelumnya tidak dapat kurang atau minim untuk bisa diakses dari rumah. Sekarang bagaimana penyiaran itu bisa masuk ke rumah, dan awalnya itu dikenalkan mengenai televisi dari tiap rumah ke rumah di Amerika Serikat pada saat pasca perang, dan juga sifatnya juga instruktif di sini tuh memerintah atau secara tidak langsung itu memaksa, jadi khalayak yang menonton itu sadar atau tidak sudah seolah terdoktrin dengan nilai-nilai yang ditampilkan di televisi itu. Dan adanya tujuan penyiaran ini yaitu untuk memahami dan juga memahami bagaimana perubahan konsep dari rumah dan juga pemahaman mengenai pandangan baru. Dan pandangan baru yang dimaksud di sini itu pandangan yang kontemporer yang istilahnya menyesuaikan zaman gitu, dan penggunaan media penyiaran digital yang sudah semakin maju. Jadi bagaimana penyiaran digital itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang selanjutnya, pendekatan budaya sejarah ini juga akhirnya masuk bagaimana sejarah orang-orang pada saat itu tidak tergerus dengan adanya budaya penyiaran dari rumah ini yang baru masuk media home ini. Dan pendekatan ini tuh dalam istilah bagaimana cara penataan atau arsitektur dari rumah tangga untuk televisi ini itu juga membantu bagaimana orang-orang istilahnya budaya mereka yang istilahnya mengobrol di ruang tamu dan sebagainya, hingga akhirnya muncul objektifikasi media penyiaran dalam arti ini televisi, yaitu bagaimana televisi ini ditempatkan dan juga dipasang dan disesuaikan juga dengan budaya rumah tangga tiap keluarga masing-masing yang ada di Amerika Serikat. Dan juga penggunaan penggabungan terkait budaya dan sejarah ini juga terkait pemasangan fungsional dan
penggunaan teknologi. Dalam artian bagaimana ritme keluarga sehari-hari, rutinitas dan juga alokasi waktu itu tidak saling terganggu melainkan berkaitan dan juga akhirnya digabungkan seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah media home. Media home atau rumah media secara historis ini dibangun atas 3 metafora budaya, yaitu budaya teater, mobilitas, dan juga masalah perasaan, dan juga mengenai perasaan. Dan dari ketiga metafora budaya ini itu menunjukkan konseptualisasi di mana rumah media atau penyiaran dari rumah ini itu membawa sebuah ciri atau karakteristik yang seolah menjadi citra budaya atau pusat sejarah. Jadi pusat sejarah perubahan tentang media home ini. Dan ketiganya ini menjadi saling terkait bagaimana cara arsitektur atau penataan rumah tangga tentang penempatan televisi ataupun media-media penyiaran yang lain dan juga komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik ini menjadi istilah kayak bagaimana komunikasi itu bisa mengobrol, kita bisa memahami informasi, saling berkomunikasi dengan media penyiaran yang baru muncul ini. Dan output yang dihasilkan dari ketiga jenis media penyiaran ini, yaitu penyiaran dari rumah ini, itu juga berbeda ketiganya, dan di sini digolongkan menjadi home theater, mobile home, dan juga smart home. Di sini tuh home theater yang pertama bermula pada awal tahun 1950-an dan dijuluki sebagai media hiburan dan juga informasi baru. Jadi pada saat itu TV ketika muncul pada awal tahun 1950-an langsung dijuluki sebagai media hiburan karena TV juga menyajikan tayangan-tayangan teater atau film dan juga informasi, jadi diimbangi seperti itu. Jadi kedua sentral ini tuh memberi acuan bahwa dua sentral pembahasan tentang televisi ini mengacu tentang teater dan juga mobilitas. Jadi bagaimana film, video dan sebagainya yang ada di televisi itu juga tetap berlaksana, tetap berjalan, dan juga mobilitasnya tidak terganggu. Sehingga muncullah istilah home theater ini. Dan selanjutnya konsep gagasan televisi ini juga muncul bagaimana TV itu bisa masuk ke ruang tamu, ke ruang-ruang rumah tangga dan juga memberikan hiburan. Namun di sisi lain juga memberi anggota keluarga informasi atau wawasan mengenai jendela dunia. Jadi istilahnya kalayak dalam hal ini tuh dapat berimajinasi dan dibawa ke seluruh penjuru dunia tanpa meninggalkan tempat aman bagi mereka, yaitu di rumah mereka sendiri. Dan televisi juga akhirnya disebut sebagai agen pemersatu karena konsep dari penyiaran ini tuh juga menggabungkan bagaimana kebersamaan dalam keluarga dan juga harmoni demokrasi juga dirasakan dengan adanya budaya televisi baru ini yang muncul secara massal. Seperti itu. Dan untuk pada saat itu iklan juga mempromosikan televisi, jadi muncul banyak iklan-iklan yang memperkenalkan bahwa televisi adalah budaya baru yang baru masuk dan konsepnya ini dari rumah dan sebagainya seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah mobile home. Mobile home ini mulai pada tahun 1920-an ketika radio juga memainkan perannya sebagai media penyiaran. Dan radio ini juga memainkan potensinya untuk membuka jendela dunia, potensi gandanya untuk membuka jendela dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Dalam artian kita bisa mendapatkan informasi seperti televisi tapi tanpa harus meninggalkan rumah. Nah, khususnya di Amerika pada tahun itu bagaimana keluarga-keluarga itu tetap di rumah, bahasanya itu terisolasi, namun cita-cita mereka untuk melihat dunia tetap tersampaikan gitu loh. Jadi dipengaruhi juga oleh industrialisasi budaya barat. Nah, ketika istilah tadi pengaruh industrialisasi barat itu semakin masuk, akhirnya juga muncul peningkatan dari metafora home theater yang sebelumnya peningkatannya di sini dalam artian video-video, kualitas video maupun gambarnya sudah semakin baik seperti HDTV atau ultra high definition television, dan juga suara-suaranya sudah kualitas audio atau suara yang sudah semakin baik juga. Dan juga muncul istilah gagasan homecasting yang merupakan ilustrasi yang baik karena bagaimana hubungan antara ruang domestik atau ruang lokal yang ada di Amerika Serikat dan juga penyiaran di era digital itu semakin dapat dimanfaatkan dengan berbagai situs web, video, dan juga audio, penggabungan antara semua itu, dan contohnya yaitu YouTube. Untuk pada saat itu tuh YouTube menjadi pusat saluran yang dapat menjangkau siapapun dan dimanapun. Jadi rumah siapapun dapat terjangkau dan siapapun orang yang mengakses atau menggunakan YouTube itu dapat menjadi seorang konten kreator. Hingga akhirnya muncul istilah rumah menjadi perusahaan potensial untuk orientasi penerimaan eksklusif. Dalam artian di sini
banyak rumah yang akhirnya dapat menjadi sebuah media siaran dalam artian penggunaan pemanfaatan YouTube ataupun media-media lain yang semakin berkembang digital. Dan akhirnya muncul istilah pro amps dan juga semi profesional untuk mencoba membuat konten media. Pro amps ini tuh istilahnya yaitu amatir profesional. Jadi istilahnya orang yang baru terjun tapi bagaimana bisa menjadi profesional. Sedangkan kalau yang semi profesional yang berarti sudah lama terjun namun juga masih semi profesional seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya pada akhir tahun 1950-an, gagasan home theater ini yang memberikan ruang dan gagasan baru tentang penyiaran dari rumah, Spingal mendefinisikannya sebagai mobile home. Media penyiaran ini digambarkan sebagai kendaraan atau transportasi yang dirancang bagaimana media penyiaran itu masuk ke rumah. Teknologi membuat tampilan baru dari televisi berevolusi menjadi mini portable dan juga gagasan mengenai mobilitas privatisasi membalikkan gagasan privatisasi seluler. Jadi adanya penggabungan mengenai gaya hidup di dalam dan di luar ruangan menjadi hal yang penting di dalam rumah tangga sehingga privatisasi seluler ini muncul gitu. Dan untuk yang selanjutnya adalah smart home. Smart home di sini bermula sejak awal tahun 1930-an ketika penggemar radio ini sudah menyesuaikan peralatan radio dalam negeri untuk digunakan di dalam mobil. Jadi radio-radio pada saat itu sudah mulai masuk ke kendaraan ke alat transportasi gitu seperti mobil. Jadi istilahnya radio ini bisa digunakan semakin dimaksimalkan fungsinya gitu. Jadi orang yang melakukan jarak jauh maupun berpergian itu tetap dapat mendengarkan berita ataupun penyiaran dari radio yang dipasang di dalam mobil ini. Dan juga radio pada saat itu semakin sebagai media massa yang semakin menjamur dan populer di pertengahan tahun 1950-an, terutama di kalangan remaja. Dan juga dampaknya ini adalah dampak perluasan radio ini saya sebut sejenis spesialisasi karena dikatakan sudah mampu menembus berbagai aspek ruang dan juga waktu. Sehingga seperti komputer, tablet, dan smartphone ini juga akhirnya semakin muncul teknologi itu semakin muncul dan terbarukan sehingga televisi yang tadinya berbentuk portable atau istilahnya lebih besar itu sekarang dapat ditonton konten televisinya yaitu menggunakan online, yaitu menggunakan komputer maupun smartphone ini. Nah, dan juga mendengarkan radio pada saat itu dianggap jauh lebih mobile, lebih fleksibel dan juga non domestik daripada menonton televisi. Seperti contohnya waktu itu selain itu tuh contohnya Walkman hingga MP3. Jadi Walkman pada saat itu yang menjadi alat audio itu bisa digantikan dengan adanya MP3 ketika ada di smart home. Dan juga penggunaan iPod pada mobil yang dianggap sebagai sarana pelarian diri dari radio yang dianggap tidak lebih modern daripada yang iPod ini. Terus juga budaya dan pengalaman baru didorong adanya miniaturisasi. Dalam hal ini tuh yang kayak udah dibilang adanya dirancang dan dibuat sedemikian rupa supaya bagaimana penggunaan dalam jarak jauh maupun dimanapun berada tetap dapat digunakan di jenis smart home ini, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model sistem penyiaran. Nah, seperti yang sudah bisa dilihat di PowerPoint, ini ada 3 jenis sistem. Yang pertama itu government center, yang kedua market center, yang ketiga mixed model. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai government center. Nah, model penyiaran ini itu dikontrol oleh pemerintah. Maksudnya model penyiaran ini tuh dibentuk dengan campur tangan pemerintah dan juga dibiayai oleh pemerintah. Jadi segala aktivitas dari media penyiaran tersebut itu benar-benar dikontrol ketat oleh negara. Nah, contoh negara yang menggunakan model ini yaitu Prancis. Contoh media penyiarannya itu adalah salah satu agen berita internasional ternama di dunia, namanya Agence France Presse. Nah, media penyiaran ini tuh dikuasai oleh negara. Dan ada juga lembaga penyiaran yang dikontrol langsung oleh pemerintah lewat Kementerian Informasi, yaitu Radio Télédiffusion Française. Jadi intinya untuk model penyiaran yang pertama ini itu benar-benar berpusat pada pemerintah. Jadi yang kontrol media penyiaran di sini tuh pemerintah. Nah, model selanjutnya yaitu market centered. Nah, model penyiaran ini tuh
bisa dibilang dikontrol oleh swasta. Karena, eee, model penyiaran ini tuh dilihat sebagai sebuah aktivitas komersial. Dalam penyiaran ini itu dianggap sebagai siaran pribadi dengan sistem penyiaran yang awalnya didasarkan pada pendapatan iklan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, jadi media penyiaran di sini tuh dikuasai oleh segelintir grup media atau bisa disebut sebagai perusahaan swasta. Nah, negara yang menggunakan model ini yaitu Amerika. Penyiaran di Amerika tidak ada intervensi dari negara dan seluruh operasi penyiarannya itu diatur oleh badan independen yaitu Federal Communication Commission. Nah, di sini Federal Communication Commission ini bertugas untuk mengatur penyiaran di Amerika demi memenuhi kepentingan publik serta menjamin terwujudnya kompetisi bebas antara pelaku bisnis. Kebijakan bidang penyiaran di Amerika ini didasarkan pada dua asumsi. Asumsi yang pertama yaitu kekuatan pasar yang impersona dan bebas yang dipercaya menghasilkan kompetisi sehat antara pemilik siaran. Nah, untuk asumsi yang kedua yaitu kompetisi bebas tersebut jika diatur dapat membuat kepentingan terbaik khalayak terpenuhi. Jadi dalam contoh ini tuh yang mengontrol media penyiaran tersebut itu bukan lagi pemerintah tapi lebih ke swasta sendiri. Jadi ada badan sendiri yang menangani itu. Nah, model selanjutnya yaitu mixed model. Nah, model penyiaran ini tuh sebenarnya gabungan dari dua model yang sebelumnya yaitu market center dan government center itu. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contohnya, yaitu contohnya adalah Indonesia sendiri. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa media di Indonesia ada yang dikontrol oleh pemerintah dan juga ada yang dikontrol oleh swasta. Untuk yang dikontrol oleh pemerintah, contohnya itu TVRI. Nah, kalau untuk media yang dipegang oleh swasta atau diatur oleh swasta itu contohnya seperti MNC. Namun model ini tuh sebenarnya seperti in between, jadi di antara kedua model tersebut tidak terpaku kepada satu model aja. Misalnya yang dikontrol oleh swasta itu masih mendasar pada undang-undang penyiaran. Jadi di sini pemerintah juga tetap ambil andil di dalam media penyiaran tersebut. Begitu juga dengan media penyiaran yang dikontrol oleh pemerintah. Terkadang juga konten yang disampaikan itu tetap melihat pertimbangan dari pasar yang ada. Nah, dari ketiga model tersebut, untuk sebuah media penyiaran menentukan model mana yang akan mereka pakai itu balik lagi kepada kebijakan dari negaranya masing-masing. Selanjutnya adalah sistem media penyiaran pada era kelangkaan. Nah, kenapa sih kok disebut sebagai era kelangkaan? Tentunya karena radio dan juga televisi masih sangat sulit untuk ditemukan. Jadi, masyarakat itu belum bisa banyak mengakses radio serta televisi. Nah, era kelangkaan ini ada di tahun sekitar 1970 sampai 1980-an. Di sini peran pemerintah itu sangat penting. Kenapa? Karena media itu benar-benar 100% dikontrol oleh pemerintah. Dan ketika media-media itu membuat konten, tentunya kan perlu adanya biaya. Nah, biaya-biaya itu ditanggung oleh uang publik atau yang biasa disebut sebagai pajak. Nah, pada kala itu kan belum banyak iklan-iklan yang masuk, sponsor-sponsor yang masuk, sehingga hanya ada uang publik lah yang untuk menutupi biaya-biaya tanggungan untuk membuat konten di media. Nah, setelah berkembang lagi, akhirnya muncullah 3 grup penyiaran yang dia bisa mendominasi gitu akhirnya. Dan itu namanya ada ABC, NBC, sama CBS. Nah, di situ mereka mendominasi dan dia bisa membuat program-program yang lebih baik dan akhirnya biaya-biayanya menjadi bertambah dan membengkak gitu. Terus akhirnya ya hanya 3 yang mendominasi itu yang dirasa media penyiaran yang kuat yang bisa memproduksi konten-konten yang harganya mahal atau membutuhkan biaya yang mahal. Nah,
Di saat era kelangkaan ini, masyarakat itu belum banyak dapat memilih program-program televisi atau radio. Jadi kayak apa yang disajikan oleh media, ya sudah itu saja yang bisa ditonton oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa, belum memiliki kontrol terhadap konten-konten dari media. Selanjutnya ada media penyiaran pada era ketersediaan. Nah, di sini ada di tahun 1970 akhir sampai 1980 pertengahan. Nah, masyarakat di sini tuh sudah mulai banyak memilih karena muncul banyak channel-channel baru yang ada di televisi. Nah, selain itu, kontrol dari pemerintah pun juga sudah berkurang dibandingkan era kelangkaan yang sepenuhnya benar-benar dikontrol oleh pemerintah. Nah, di era ketersediaan juga dia muncul TV-TV swasta dan juga ada konten-konten personal yang mulai bermunculan. Misalnya aja kayak pay TV dan channel berbayar. Lalu era ketersediaan ini biaya-biaya untuk menutup biaya produksi itu tuh dia pakai bukan uang publik lagi atau bukan pajak lagi, tapi dari iklan dan sponsor. Nah, di sini iklan dan sponsor itu sudah mulai banyak bermunculan sehingga bisa memberikan konten-konten yang lebih banyak kepada masyarakat. Jadi banyak pilihan gitu loh karena ada biaya-biaya yang mendukung adanya konten tersebut. Nah, di sini kontrol dari masyarakat itu terhadap program televisi itu sudah sangat kuat. Jadi apa yang ingin masyarakat tonton, yaitu media itu biasanya membuatkan. Jadi kayak media penyiaran media-media itu membuat sesuai keinginan dari publik gitu. Saat ini pada tahun 2020 kita berada di post broadcast era atau post network era. Nama lain yang biasa digunakan adalah era media yang melampaui batas atau disebut juga era dari TV ke YouTube. Post broadcast era artinya adalah konten pada media sudah semakin spesifik dan sempit. Konten yang dibuat pun tidak harus selalu memuaskan bagi semua orang. Kita telah sampai pada saat di mana digitalisasi dan konvergensi teknologi mulai mencapai tahap yang matang. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penyebaran seluler atau smartphone. Kita dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi melalui smartphone. Betul kan? Selain itu, digitalisasi dan konvergensi teknologi juga ditunjukkan dengan adanya televisi digital yang interaktif. Adanya digitalisasi dan konvergensi membuat informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga dapat menyebabkan membludaknya informasi atau terdapat informasi yang melimpah. Dan media pun juga semakin beragam. Perubahan teknologi menyebabkan perubahan kebiasaan dan praktik di antara audiens atau pengguna. Mereka menjadi semakin interaktif dan mandiri. Pengguna dapat dengan bebas memilih konten mana yang akan mereka tonton dan media mana yang akan mereka gunakan. Namun, peraturan masih berorientasi pada aturan yang terpisah, seperti adanya undang-undang yang berbeda untuk penyiaran dan telekomunikasi. Di Eropa, pembuat kebijakan dan regulator mulai memahami lingkungan media baru dan secara bertahap mengakui perkembangan teknologi dalam media penyiaran. Contohnya adalah dilakukannya revisi dari Television Without Frontiers Directive pada tahun 1989 dan melalui penerapan Audiovisual Media Service Directive pada tahun 2007. Mereka juga melakukan upaya untuk mengarahkan kebijakan dari pendekatan vertikal yang biasa digunakan dalam penyiaran tradisional ke arah horizontal. Kebijakan horizontal berarti bahwa aturan hukum tidak lagi dipisahkan untuk sektor yang berbeda, seperti adanya aturan berbeda untuk penyiaran dan telekomunikasi. Audiovisual Media Service Directive mengatur seluruh lapisan layanan konten yang ada di Eropa. Pada era media digital dan konvergensi ini, penggunaan media menjadi tidak terbatas. Misalnya,
kita dapat menonton musik video artis favorit di YouTube menggunakan smartphone, menonton serial favorit di Netflix dengan menggunakan laptop, dan menonton siaran langsung olahraga di perangkat televisi yang ada di smartphone. Terjadi juga peningkatan kualitas visual dan pendengaran televisi, misalnya standar definisi tinggi. Sayangnya, regulasi yang ada tidak mengikuti perkembangan media. Perubahan dalam undang-undang juga cenderung mengabaikan dua pemangku kepentingan utama dalam penyiaran digital, yaitu pengguna sebagai pembuat konten atau misalnya citizen journalism dan distributor konten yang memberikan layanan media audiovisual yang biasanya diedit oleh pihak ketiga. Sebaiknya, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi industri penyiaran, juga dibarengi dengan perkembangan undang-undang yang mengaturnya. Hal tersebut agar informasi yang ada tetap berada dalam kendali dan dalam pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.